Sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang mukjizat dari Nabi Elisa. Nah, dari cerita Nats yang baru kita baca, kita melihat satu mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Nah, di dalam pelayanannya, Nabi Elisa seringkali mengadakan mukjizat yang berkaitan dengan elemen air. Itu sebabnya ada yang menjuluki Nabi Elisa sebagai the water prophet. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kurang enak kedengaran, Nabi air. Karena beberapa mukjizatnya yang dicatat dalam firman Tuhan, dia menggunakan air sebagai elemennya. Kemarin kita sudah mendengarkan khotbah tentang bagaimana Nabi Elisa dengan jubah yang dia dapat dari Nabi Elia, dia membelah sungai Yordan. Lalu kemudian Nabi Elisa juga pernah menyehatkan air di kota Yeriko. Ketika sumber mata air itu dikatakan membuat perempuan-perempuan yang hamil mengalami keguguran. Lalu dia mengambil garam, lalu menaruhnya ke mata air tersebut, dan mata air tersebut dikatakan sehat kembali. Menyehatkan orang-orang yang meminum air tersebut. Kemudian ada juga peristiwa di mana Nabi Elisa melakukan mukjizat dengan memenuhi parit-parit yang ada di lembah. Ketika ketiga raja, yaitu Raja Israel, Raja Yehuda, Raja Edom, beserta pasukan mereka, kehausan melewati gurun Edom. Dan mereka memanggil Nabi Elisa untuk memberikan mereka air. Dan Nabi Elisa memberikan mereka air dengan menyuruh mereka menggali parit-parit di lembah tersebut. Dan atas kuasa Tuhan, parit-parit tersebut dipenuhi oleh air. Dan sore hari ini kita akan melihat satu lagi mukjizat dari Nabi Elisa, di mana dia menggandakan minyak. Nah, walaupun minyak bukanlah air, tapi dia adalah benda cair. Menggandakan minyak dari seorang janda Nabi. Nah, kita lihat dulu peristiwa ini, apa yang terjadi dalam cerita yang kita bacakan tadi. Nah, dikatakan salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Jadi, salah satu dari istri-istri para nabi. Nah, kalau kita melihat dalam 2 Raja-Raja pasal 2 dan pasal 4, kita ada membaca rombongan nabi. Ya. Rombongan-rombongan nabi ini dipimpin oleh Nabi Elia, sewaktu Nabi Elia masih belum terangkat ke sorga. Lalu ketika dia sudah terangkat ke sorga, Nabi Elisa menggantikannya. Nah, rombongan nabi ini adalah nabi-nabi, sekelompok nabi yang dididik di sekolah kenabian, yang saat ini dipimpin oleh Nabi Elisa. Kalau kita baca 2 Raja-Raja pasal 2 dan pasal 4, ada beberapa tempat dikatakan pusat pembelajaran para nabi ini, yaitu di kota Betel, kota Yeriko, dan juga kota Gilgal. Dan nabi ini, suami dari janda ini dikatakan di sini sudah meninggal. Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jadi dengan kata lain, istri Nabi yang telah meninggal ini adalah seorang janda. Nah, di dalam kitab suci, dalam hukum Musa secara khusus, para janda dan para anak yatim itu dipelihara oleh Tuhan. Tuhan bahkan memberikan hukum, peraturan, bagaimana supaya janda-janda yang ada di Israel dan juga anak-anak yatim ini bisa terpelihara dengan baik. Nah, kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 22 ayat 22 sampai 23. Seseorang janda dan anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau menindas mereka, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Jadi ada larangan dari Tuhan bahwa orang-orang yang lemah ini, kelompok yang lemah seperti para janda, anak-anak yatim ini tidak boleh ditindas. Karena dikatakan Tuhan mendengarkan seruan mereka. Dengan kata lain, Tuhan adalah pembela mereka. Dan dalam ketetapan hukum Musa juga Tuhan mengatakan bahwa di dalam penghakiman, dalam Ulangan 10 ayat 17 dan 18, sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, menunjukkan kasihnya kepada orang asing,
dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Tuhan sendiri membela anak-anak yatim dan janda. Bahkan ada satu perintah khusus yang Tuhan berikan untuk memelihara kehidupan para janda dan anak yatim ini. Itu bagaimana perpuluhan secara khusus itu ditetapkan untuk diberikan kepada kelompok yang lemah ini. Ini diatur dalam Ulangan pasal 14. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan perpuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi karena tidak mendapatkan bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang. Jadi Tuhan memelihara para janda, anak yatim ini. Jadi ketika janda ini datang dengan membawakan persoalannya kepada Nabi Elisa sangat mengerti tentang firman Tuhan. Dia melihat persoalan yang dihadapi oleh janda ini adalah persoalan yang sangat rumit dan bisa dikatakan dia sangat terdesak. Tidak ada lagi seorang suami yang menyediakan makanan kebutuhannya sehari-hari. Ditambah lagi ada penagih hutang yang datang untuk mengambil kedua anak laki-lakinya menjadi budak. Nah, Tuhan juga mengatur tentang hal utang piutang di dalam hukum Musa. Tetapi apa yang terjadi di sini adalah satu peristiwa yang tidak adil. Bisa dikatakan apa yang dilakukan oleh penagih hutang ini adalah salah. Karena di dalam hukum Musa ada diatur ketentuan, dikatakan di sini dalam Imamat pasal 25, apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang dia harus tinggal di antara kamu. Jadi Tuhan menetapkan satu peraturan, kalau ada orang miskin di tengah-tengah bangsa Israel yang berhutang dan tidak bisa membayar hutangnya, kalau dia datang menyerahkan diri. Nah, ingat katanya menyerahkan diri, bukan dipaksa untuk menjadi budak. Nah, orang ini harus diperlakukan dengan baik. Kalaupun dia menyerahkan diri sebagai budak, orang yang memberikan hutang kepadanya tidak boleh memperlakukan dia seperti budak, tetapi sebagai orang upahan. Artinya dia tetap harus diberikan upah untuk pekerjaan yang dia lakukan. Nah, sementara di sini kita melihat satu kasus, nabinya telah meninggal, suami telah meninggal, dan sekarang hutang itu harus ditanggung oleh kedua anaknya yang ingin dijadikan budak. Sementara dalam kitab suci dikatakan kesalahan orang tuanya tidak boleh ditanggung oleh anaknya. Dengan kata lain, hutang yang dimiliki oleh almarhum suaminya ini tidak boleh ditanggungkan kepada kedua anaknya. Anaknya, kedua anak laki-lakinya itu tidak boleh dijadikan budak. Nah, jadi Nabi Elisa melihat satu persoalan di sini, bahwasanya istri atau janda dari nabi ini sedang diperlakukan secara tidak adil. Penagih hutang itu telah menyalahgunakan hukum Musa, tidak menjalankan apa yang diajarkan di dalam hukum Musa. Dan oleh sebab itu Nabi Elisa menjawab, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Apa yang bisa saya lakukan untuk kamu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kamu punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak mempunyai sesuatu pun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Nah, jadi perempuan ini mengatakan kepada Nabi Elisa, dia tidak punya apa-apa yang berharga di rumah selain sebuah buli-buli yang berisi minyak. Nah, ukuran buli-buli pada masa itu ada 3 ukuran. Yang pertama ukuran kecil, sedang, dan besar. Ukuran kecil itu dimulai dari 200 ml sampai dengan ukuran 1 liter. Ukuran sedang itu dari 300 ml sampai ukuran 5 liter. Dan ukuran paling besar 15 liter ke atas. Kita tidak tahu ukuran persisnya yang dimiliki oleh seorang janda ini. Tapi ada yang mengatakan, mengasumsikan kemungkinan ukuran sedang. Dan minyak di sini adalah minyak zaitun, minyak yang dipakai mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi dengan sebuah buli-buli yang berisikan minyak ini, Nabi Elisa mengatakan, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu,
bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Jadi Nabi Elisa memerintahkan janda ini, kamu kumpulkan bejana-bejana atau tempayan, ya, tempat mereka kadang menaruh air di dalam itu, terbuat dari tanah liat. Kumpulkan sebanyak-banyaknya dari tetangga-tetangga kamu. Dan jangan terlalu sedikit. Nabi Elisa memberikan pesan secara khusus, jangan sedikit. Ambil sebanyak-banyaknya, semampu kamu. Seberapa yang ada yang dimiliki oleh tetangga-tetangga kamu. Lalu ayat keempat, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau, dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Jadi Nabi Elisa memberikan satu perintah, kamu kumpulkan bejana-bejana, tempayan-tempayan, lalu kamu masuk di rumah kamu, ke rumah kamu, bersama anak-anak kamu, tutup semua pintu, lalu kamu masuk ke dalam rumah, dan kamu tuangkan minyak yang ada di buli-buli yang kamu miliki. Tuangkan itu ke bejana-bejana yang kosong yang kamu sudah pinjam dari tetangga kamu. Nah, ketika itu kemudian dikatakan, pergilah perempuan itu padanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Jadi si janda itu, janda Nabi ini menuangkan minyak ke bejana yang kosong, lalu kemudian itu terus dituangkan, ketika penuh diambil kembali bejana-bejana yang masih kosong, lalu diisi sampai penuh. Dan demikian terus dilakukan sampai semua bejana yang kosong berisikan minyak. Nah, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi dijawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Jadi ini adalah satu peristiwa yang sangat ajaib. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ukuran bejana atau ukuran buli-buli pada masa itu ada 3 ukuran. Katakanlah dia punya ukuran yang sedang, maksimal 5 liter. Dan kita tidak diberitahukan sebanyak apa bejana yang dia pinjam atau tempayan yang dia pinjam dari tetangga-tetangganya. Tapi yang jelas, tidak mungkin dari ukuran buli-buli yang berisikan maksimal 5 liter, bisa memenuhi seluruh bejana yang dia bawa, yang dia pinjam dari tetangganya. Kalau bukan karena kuasa Tuhan, maka bejana-bejana itu tidak mungkin penuh. Jadi ini adalah satu peristiwa yang sangat ajaib. Tuhan menunjukkan kuasanya kepada janda dari Nabi ini, dengan memberikan minyak begitu banyak dari seluruh bejana tempayan yang dipinjam dari tetangga-tetangganya, dan ketika semuanya penuh, maka minyak itu juga berhenti mengalir. Nah, setelah minyak-minyak itu didapat, ayat ke-7 dikatakan, kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah, kepada Nabi Elisa. Dia mengadu kepada Nabi Elisa, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Jadi Nabi Elisa katakan, minyak-minyak yang telah kamu peroleh dari bejana-bejana yang banyak itu, kamu jual. Kamu jual, lalu hasil dari penjualan itu kamu gunakan untuk membayar hutangmu. Dan sisanya kamu pakai untuk kehidupan kamu dan kedua anakmu. Kita melihat bagaimana janda yang tadinya terdesak, tidak punya suami, dan harus menghidupi 2 anak laki-laki, punya hutang lagi, bebannya tentu sangat berat. Itu sebabnya dia datang mengadukan perihalnya kepada Nabi Elisa. Dan Tuhan yang melihat apa yang dialami oleh janda ini, berbelas kasihan. Menunjukkan belas kasihannya. Bukan hanya melalui hukum Musa yang diatur menunjukkan kasih Tuhan kepada kaum lemah ini, para janda dan anak yatim. Tetapi melalui hambanya Nabi Elisa, Tuhan memberikan dia pertolongan. Dan pertolongannya datang secara ajaib. Dan kita juga melihat ada tanggung jawab ya yang dilakukan oleh janda ini. Dia tidak lantas ya berdiam diri tidak melakukan apa-apa. Apa yang dikatakan Nabi Elisa dia lakukan. Bagiannya adalah pinjam bejana-bejana yang ada pada tetangganya. Setelah itu dia harus menuangkan minyak dari buli-buli yang dia punya. Dan secara ajaib Tuhan bekerja. Nah, Bapak Ibu, apa pelajaran penting yang bisa kita tarik dari kisah penggandaan minyak janda ini? Nah, pertama-tama
kita melihat kuasa Tuhan yang begitu besar. Tuhan itu memiliki kuasa yang tidak terbatas. Kalau kita mungkin berada di posisi janda ini, tentu kita sudah melihat masalahnya begitu besar sekali. Menghidupi kedua anak seorang diri, dan sangat mungkin juga dia tidak punya penghasilan. Dan satu-satunya tempat pengaduannya adalah Tuhan. Dan pada waktu itu ada Nabi Elisa yang adalah hamba Tuhan, abdi Allah. Dia mengadukan hal itu kepada Nabi Elisa. Meminta pertolongan kepadanya. Secara tidak langsung dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan pertolongan secara ajaib. Nah, ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup ini, ada waktunya Tuhan memberikan pertolongan tanpa kita melakukan apa-apa. Misalnya ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari orang-orang yang kerasukan. Dia tidak lakukan apa-apa. Tuhan Yesus hanya cukup berseru, keluarlah, maka roh-roh jahat itu keluar. Ada waktunya Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang lumpuh, disuruh bangkit dan berjalanlah. Kuasanya sepenuh-penuhnya ada di tangan Tuhan. Tapi ada waktunya juga Tuhan ingin kita ambil bagian dalam hal meminta pertolongan daripadanya. Seperti yang terjadi pada kisah janda ini. Tuhan meminta janda ini melalui Nabi Elisa, kumpulkan bejana-bejana. Lakukan bagian kamu. Dan ketika kamu lakukan bagian kamu, Tuhan akan lakukan bagiannya. Jadi kita tidak boleh jadi orang Kristen yang berpikiran sempit, segala sesuatu hanya berdoa. Tidak lakukan apa-apa. Hanya berharap kepada Tuhan. Memang ada waktunya. Kita tidak bisa lakukan apa-apa, kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Tapi ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup ini, yang mengharuskan kita melakukan bagian kita, kita harus lakukan. Misalnya, apabila di antara kita ada yang sedang mencari pekerjaan, boleh tidak kita berdoa, meminta Tuhan memberikan kita pekerjaan? Boleh. Tapi bolehkah kita berdoa sepanjang hari, lalu tidak melakukan apa-apa, tidak melamar kerja, tidak pergi ke perusahaan-perusahaan mencari tahu apakah ada lowongan di tempat itu? Hanya pasrah berdoa. Nah, ini hal yang tidak benar. Ada kuasa Tuhan, ada juga tanggung jawab kita sebagai manusia. Dalam menjalankan usaha misalnya, kalau kita buka usaha, buka toko misalnya, boleh tidak kita berdoa agar Tuhan memberkati usaha kita dan menjadi lancar, supaya usaha kita bisa berhasil, bisa berkembang? Boleh. Tapi juga ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Kalau kita hanya membuka toko, lalu kita sendiri tidak memikirkan apa cara saya untuk mengembangkan toko ini, dan kita titipkan sama orang, menggaji orang, dan orang itu duduk di situ, dan kita berharap ada keuntungan, toko itu bisa berkembang, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Harus ada usaha. Peran tanggung jawab kita untuk bisa sepenuh-penuhnya mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dalam hal mendidik anak, saya mendengar keluhan dari orang tua tentang anaknya. Kenapa ya, Lause, anak saya ini tak ada perubahan. Selalu nakal, dibilangin selalu melanggar apa yang disampaikan. Saya udah bingung, tak tahu lagi harus berbuat apa. Kita doakan anaknya. Tapi apakah doa saja cukup untuk mengubah anak itu dari karakter yang buruk menjadi baik? Disinilah kita harus melakukan tanggung jawab kita. Kita boleh berdoa untuk anak kita, tidak ada yang salah. Doakan anak kita pagi, siang, malam, silakan. Tapi bagian kita sebagai orang tua juga harus kita lakukan. Didik mereka dengan benar. Koreksi kalau ketika mereka salah. Ajar mereka tentang firman Tuhan. Dorong mereka datang ke gereja. Ajari mereka berdoa. Berdoa bersama-sama keluarga. Baca Alkitab bersama keluarga. Barulah pertolongan Tuhan itu akan kita dapat. Tapi kalau kita tidak punya usaha, hanya berdoa sepanjang hari, maka tidak akan ada perubahan yang kita lihat dalam diri anak kita. Dalam hubungan suami dan istri, apabila ada persoalan yang kita hadapi di dalam keluarga, boleh tidak kita berdoa agar Tuhan berikan
pertolongan bagi keluarga kita, agar masalah yang kita hadapi dalam keluarga bisa selesai. Boleh, sangat boleh. Tapi usaha apa yang sudah kita lakukan supaya masalah itu bisa diatasi? Apakah kita berharap mukjizat terjadi begitu saja tanpa melakukan bagian kita ketika kita meminta pertolongan daripada Tuhan? Kita mendoakan pasangan kita untuk karakternya yang mungkin kita rasa kurang baik. Boleh. Tapi apa tanggung jawab kita tentang karakter pasangan kita yang buruk itu? Sudahkah kita sampaikan kepadanya dengan baik-baik? Sudahkah kita berbicara berdua mencari solusi supaya hal buruk, sikap buruk yang dia punya bisa diubah? Tidak cukup hanya berdoa. Kalau janda ini tidak mengumpulkan bejana daripada tetangga-tangganya, atau katakanlah dia kumpulkan sedikit, bisakah dia jual minyak itu dan membayar hutangnya, dan sisa atau hasil dari penjualan itu setelah bayar hutang menghidupi kedua anaknya? Kita bisa jawab sendiri. Tapi karena dia lakukan bagiannya, kumpulkan sebanyak-banyaknya dari tetangga yang bisa dia dapat, maka pertolongan Tuhan pun dia dapat. Pendiri sekolah kami, almarhum Pendeta Dr. Timothy Tom, walaupun saya pribadi belum pernah bertemu langsung dengan beliau, karena beliau dipanggil di tahun 2009. Saya masuk FEBC 2011. Tapi beliau punya slogan yang sangat-sangat membekas di hati kami para murid. Self-help with God's help is the best help. Ini benar. Pertolongan dari diri kita sendiri, lalu kemudian ditambah dengan pertolongan dari Tuhan, itu adalah pertolongan yang sangat amat terbaik. Pertolongan yang sempurna. Kita lakukan tanggung jawab kita berdoa minta Tuhan tolong, maka kita akan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Jadi Bapak Ibu, apa persoalan yang saat ini kita sedang hadapi? Sudahkah kita berdoa? Saya yakin setiap orang Kristen yang menghadapi masalah pasti berdoa. Tapi pertanyaan selanjutnya, sudahkah kita lakukan bagian kita di dalam persoalan masalah yang kita doakan itu? Kalau kita sudah lakukan kedua hal ini, puji Tuhan. Kita sudah berdoa, kita sudah lakukan tanggung jawab kita. Nah, tugas kita sekarang adalah menantikan pertolongan dari Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menolong sesuai dengan waktunya yang baik. Kalau kita sudah melakukan bagian kita masing-masing dan kita sudah menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Nah, ini pelajaran yang kita bisa tarik dari kisah penggandaan minyak yang dilakukan oleh Nabi Elisa terhadap janda Nabi ini. Nah, kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kiranya Engkau menolong setiap kami yang mungkin saat ini sedang menghadapi pergumulan, persoalan, bahkan mungkin penderitaan. Kami mau menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami pertolongan pada waktunya, berikan kami kelegaan pada waktunya. Dan kiranya kami juga dengan pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan dapat melakukan bagian kami masing-masing, sehingga pada waktunya kami pun bisa tertolong. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk selalu bersandar kepadamu, dan selalu berusaha melakukan yang terbaik, tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.